Jadi pengennya aku mati, ikut ke alam dia gitu loh. Si Rehan. Kalau nggak ditukarin, nyawa aku yang digantiin. Jadi hampir mati kak aku sebenarnya. Intan. Halo guys, jadi sekarang aku lagi sama Intan. Kamu bininya Rehan ya? Iya benar, bini Willy. Kita sambil makan bakso ya Tan ya? Ayo makan yuk. Aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama kamu. Sambil makan ya nggak apa-apa? Suka bakso? Suka banget. Tapi lagi ditemenin sama kamu. Kamu kan sekarang viral. Gimana rasanya? Bersyukur. Bersyukur juga. Sedih juga. Kenapa sedih? Kok tiap kali nanya sedih-sedih terus? Sedihnya itu karena banyak yang ngehujat. Kenapa? Katanya viralnya nggak bermutu, viralnya aneh. Masa kita aja viral masuk TV? Sumpah. Namanya rezeki lo kan. Namanya rezeki udah ada yang ngatur ya? Sirik kaya gitu. Kadang suka sakit hati tahu baca komen. Sakit hatinya gimana? Sakit hati, kadang bawa fisik. Ini muka kayak gini, wajah kayak gini, gitu tahu. Tapi Intan sedih? Sedih. Kadang suka nangis sendiri, kurungin diri. Kurungin di mana? Dalam kamar. Aduh, jangan sedih lah Intan. Intan cantik kok. Kita makan santai aja ya Tan ya. Udah makan santai. Enak bakso Tan? Biasa sehari makan berapa kali? Jarang makan. Hah, serius? Lagi pengen doang sebenarnya. Lebih suka makan seafood. Oh, tapi sekali makan banyak? Kayaknya fix, kita kapan-kapan harus makan seafood nggak sih? Mukbang? Harus. Beneran? Mau kapan kamu ada waktu nanti kita mukbang seafood bareng? Kakaknya. Aku bisa. Lagi keliling dunia. Keliling Indonesia. Lagi keliling Indonesia. Bisa-bisa aja. Bisa kosongin buat Intan. Terus. Serius? Intan asli mana nih? NTT. NTT. Di mananya? Lembata. 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 Pulau terpencil yang susah banget orang sana. Itu paling kecil di NTT. Paling ujung. Titik ini kecil lagi kecil kalau di peta. Serius? Kok bisa ke Jakarta? Merantau. Merantau. Buat hidup. Emang di sana nggak hidup? Intan gampang ketawa ya? Sebelum ke Jakarta kamu ngapain? Sebelum ke Jakarta tuh aku tuh di kampung bantuin opa aku. Kayak ngurusin dia makan, cari kayu. Pokoknya berdua sama opa terus. Waktunya habisin sama opa. Aku nggak kerja di sana, nggak ada kerjaan di sana. Karena di sana tuh kayak susah pekerjaan. Jadi memutuskan untuk merantau ke Tangerang. Sekarang opanya gimana? Di kampung. Nggak kangen sama opa? Kangen banget lah. Orang tua gimana? Dulu nggak dekat? Orang Jauh? tua. Enggak, orang tua kok aku kurang dekat. Kenapa? Nggak tahu, kurang dekat aja. Lebih dekat ke opa. Opa ya? Kakek ya opa itu? Kakek. Deket banget? Banget. Sekarang opa seneng nggak lihat kamu di TV? Opa nggak nonton TV. Ya opa nggak tahu dong. TV-nya burem. Opa tahu nggak kamu viral? Enggak, dia nggak ngerti nggak gitu-gitu. Keluarga kamu tahu kamu viral? Tahu. Terus mereka gimana? Biasa aja responnya. Nggak bangga gitu? Hebat ya? Enggak. Serius? Kalau aku jadi orang tua kamu udah seneng banget. Kamu tau gak sih kamu masuk di lukisan Pak Jokowi? Cuma itu aku ngakak, aku kan Intannya di mana? Pas di lukisan, muka Intan. Yang di HP ya? Iya. Banyak ngetek aku di situ. Kak Intan coba lihat deh, coba lihat. Banyak banget ngetek nama aku. Ada Bini Rehan. Aku lihat yang mana aku? Kul perjomin ternyata yang di HP itu. Ngakak banget, astagfirullah, ngakak sampai terbit. Awalnya juga aku kayak kaget, mana itu Rehannya ya? Kayak 10 menit ada kali aku jam-jam. Oh ternyata di foto kecil gitu ya. Kak Ridwan Kamil juga Iya. nguploadin video aku. Kamu senang? Seneng banget dong, orang ternama sepulau Jawa, Jawa Barat. Sakit sayang? Enggak. Hampir sumpah. Gubernur dia, kamu tau gak dia gubernur? Tahu, aku kayak pernah di Google, pertama nggak tahu. Sumpah. Sekarang udah tahu. Senang. Banyak yang ngetek. Aku pas aja Pak Ridwan Kamil, oh gubernur Jawa Barat. Seneng kamu? Kamu lapaknya gitu amat. Udah habis nih baksonya, mau nambah lagi nggak? Ya aku udah, alhamdulillah, makasih. Kamu kok bisa tiba-tiba ke ini sih, ke Tangerang? Ajakan dari mana? Temen aku yang masukin. Siapa? Ada Siska namanya. Heeh. Dia masukin aku. Pertama kan di awal dia janjiin kayak gini-gini kan. Janjiin apa? Janjiin apa? Dia janjiin tiap bulan gajian 3 juta.
Terus? Penjualan 100 juta dapat 10 juta. Tapi nggak dapat sampai sekarang. Sama sekali? Sepeser pun? Jadi kamu merantau ke Jakarta nggak dapat uang sama sekali? Nggak. Dia cuma ngandelin komisi. Komisinya apa? Jualan yang aku jual di TikTok 100 juta dapatnya 10%. Tapi itu dapat buat kamu? Iya, komisi yang orang itu cair, komisi cair. Paling gede kamu dapat berapa? Paling besar? Paling besar itu 10. 10 juta? Berarti kamu jualan 100 juta dapat 10 juta. Itu TikTok shop itu ya? Enggak selama, tergantung komisinya berapa persen. Kan ada yang 1.000, 1.500, 1.500 rupiah. Kayak gitu kan, paling tinggi 10.000 atau enggak 20.000. Oh, berarti dulu kamu jadi live streamer ya di sini ya? Yang jualan-jualan di TikTok itu? Live streamer. Lumayan ya 10 juta ya? Enggak setiap bulan tahu itu. Oh, iya. Bulan sampai 7 bulan baru bisa banyak gitu. 7 bulan baru 10 juta? Ini karena mendadak bilang viral ini, makanya aku kemarin di gift gitu. Uang aku pada terus aku cairin 7 juta, 8 juta itu cuma sekali, 2 kali live, 3 kali live itu. Terus tambah dari Trans TV yang lainnya. Wah, sekarang TV bayaran kamu gede dong? Lumayan sih, alhamdulillah banget sih kalau bagi aku ya. Iya. Nah, uang segitu cuma action masuk video terus duit. Senang kamu? Senang, makan ditanggung, terus transportasi ditanggung. Pokoknya kita udah masuk TV nih ya, muka kita udah dipampang ya. Terus dapat duit. Aku pribadi memang jujur aku nggak masuk TV tuh, aku nggak pernah mikir. Mimpi, nggak pernah kesal? Nggak pernah mikir untuk dapat duit kayak gini, enggak. Nah, tujuan aku tuh apa sih sayang? Tujuan kamu apa? Enggak sayang. Tujuan aku tuh memang pengen masuk TV. Aku tuh udah masuk TV aja, muka aku udah terpampang di TV, udah bahagia banget aku. Kamu nyangka gak sih bisa masuk TV? Gak nyangka banget sih. Terus pas kamu tahu kamu masuk TV, gimana? Kan kamu tiba-tiba mendadak viral kan? Yang apa? Apanya gimana? Begitu sulit. Begitu sulit lupakan Willy, apalagi Willy. Nah, ini. Ya ampun, gue gak bisa natap dia terus. Semenjak itu kamu viralnya kapan? Kamu tahu viral itu dari mana videonya? Aku kan dulu kan video aku memang penontonnya kalau nggak 12M, 13M. Serius? Iya, dari mini vlog aku kan banyak penontonnya. Mini vlog kamu gimana? Daily mini vlog, halo cinta kasih daki. Teman nonton beres-beres yuk. Oh gitu. Itu banyak yang nonton? Banyak sampai belasan em. Tapi itu aku tuh orangnya biasa aja kalau untuk penonton tinggi mah. Nggak terlalu mikir yang ini. Nah pas naik udah sampai 30 baru aku 30M? Pertama tuh temen aku juga bilang, video kamu itu viral tau. Terus aku bilang, iya tau, aku biasa aja. Pas diundangin ke TV itu baru aku kaget loh. Video kayak gitu aja bisa masuk TV. Pemikiran aku kayak gak nyangka aja gitu. Hal yang kayak bagi aku, menurut aku biasa aja, bisa viral itu sampai di luar negeri tau. Serius, di mana? Kuala Lumpur, Malaysia. Oh iya? Sama Thailand, Singapura. Kamu tahu dari mana sampai masuk luar negeri? Orang banyak kalau cerita aku, orang Malaysia sampai interview aku TV channel Malaysia. Interview? Dia bilang apa? Nanya, mereka nanya, Intan, video awak udah sampai nih di Malaysia. Serius? Aku di interview waktu di bandara kemarin ya Beb ya, di Jogja. Terus itu aku kayak bahagia banget ya, ternyata video aku udah sampai di luar negeri. Terus ada juga yang dipampang kayak di jalanan gitu, orang pengen nonton. Rehan meresahkan. Tapi Rehan sebenarnya siapa sih? Cowok yang ada di mimpi aku sebenarnya Kak. Aku tuh dari dulu tuh sering mimpiin cowok itu. Dan sebenarnya nggak boleh dalam kalau di adat kami ya nggak boleh. Nah itu namanya nikah sama jin. Oh, jadi itu makhluk gaib? Hiroi Kiyoshi aja sampai ngomong, Hiroi Kiyoshi sampai tahu. Dia bilang apa? Bahwa Intan nikah sama orang masuk asrama. Serius? Dan yang ditebak sama Roy Kiyoshi itu bener banget. Apa tebakannya? Yang tentang cowok fisik dia tuh dia tebak semua bener. Emang fisiknya gimana? Tahu itu? Kayak kamu sih. Oh. Enggak, beneran. Rehan itu gimana? Matanya, mukanya? Ini seriusan. Penampakannya tingginya berapa? Tingginya kayak 165. Dia kan Rehan tuh sebenarnya nggak ada namanya, cuma aku kasih nama doang. Karena setiap kali mimpi itu dia nggak pernah ngasih tau nama. Datang tuh masa-masa kayak gini aja. Oh gitu. Kayak manja-manja gitu loh, Yoye. Terus kamu ngapain aja sama Rehan di mimpi kamu? Sayang-sayangan. Ciuman nggak? Enggak ciuman? Terus mesra-mesraan aja. Ya kita berdua sekarang. Oh gitu. Nggak ciuman sama si Rehan? Bohong nih, nggak ada yang tahu kali. Udah pernah ngerasain. Udah ngerasain, mbak minta terus. Kan aku cuma kayak gini loh, contoh ya. Iya nggak apa-apa. Ayang kayak berapa? Kamu sama Rehan begitu? Dia manjain aku tahu. Coba kamu manjain aku.
Sayang. Jadi emang itu kayak jin gitu ya? Makhluk astral. Tapi dia tuh kayak betul-betul kalau bagi Intan ya, itu kayak benar-benar nyata sih. Tapi sebagian orang tuh menganggapnya itu tolol dan goblok. Kenapa? Karena mimpi aja bisa sampai ke bawah sampai ke dunia kayak gini kan gak masuk akal kan. Tapi kalau pribadi kita kan setiap orang kan beda-beda ya, nggak bisa disama-samain dong. Kalau aku prinsip aku memang bagi aku itu real dalam dunia mimpi. Keren kamu ya. Kamu tau gak sih ada kaum yang suka sama 2 dimensi? 2 dimensi kamu tau apa? Yang kayak anime, yang kayak cewek-cewek gitu, yang di TV. Ada yang 3 dimensi yang nyata. Kalau kamu 4 dimensi. Apaan itu sayang? Astral, iya kan? Jin. Itu makanya sampai aku tuh pernah kerasukan gara-gara itu tahu. Kerasukan gimana? Kerasukan gara-gara Rehan. Aku pertama kali mimpi dia itu 2 hari kemudian aku kerasukan dari jam 8 sampai jam 6 pagi. Kejang-kejang. 17 orang yang nahanin, nggak bisa. Ini beneran mas? Sumpah demi Allah bener. Gimana? Telepon ortuku sekarang kalau nggak percaya. Itu aku kerasukan, ditahan. Ini bener kan berapa nih enggak ya? Waktu itu kan aku ditahan. Ditahan itu kakinya digini. Contohnya giniin kepala gitu. Terus. Serius? Waktu kamu kerasukan? Paling parah itu disembur sama opa aku. Kalau aku kerasukan sampai manjat dinding. Serius? Bukan kayak gini enggak. Iya. Cuman kayak usaha untuk kabur supaya bawa aku pergi dari tempat itu loh. Dia tuh usahain lari ke hutan. Tapi pernah juga dikejar sama warga. Ini benar-benar Kak, kalau nggak percaya tanya sama orang kampung. Mereka ngejarin aku. Usaha dapat. Karena dia Kak pengen bawa badan aku tuh pengen dibawa sama dia ke tempat dia gitu. Dilihat sama orang pinter, terus ustadz. Akhirnya aku di Rukia. Beneran Kakak, ini nggak bohong. Ada videonya. Karena waktu itu memang ditangani sama anak, ditangan sama bapak, dipegang kiri kanan, aku diangkat. Kamu terbang nggak? Kenapa kamu diangkat? Kirain kamu ya kayak di TV gitu, kamu di tengah diangkat kaki, jangan naik Intan. Diangkat, maksudnya kan aku kerasukan ditahan di kanan, dikasih bawang putih sama salah satu rumput yang setan takut banget. Apa tuh? Rumput apa? Kalimang kan. Itu dimasukin ke sini, diborin mata aku, disampurin bawang putih biar sadar akunya. Akhirnya orang tua pun ngurusin itu hampir 2 bulan Kak. Aku sempat minum racun juga. Bukan mencoba bunuh diri. Pokoknya orang yang dalam mimpi aku itu kan udah terikat gitu kan. Jadi pengennya aku mati ikut ke alam dia gitu loh. Si Rehan. Berarti dia jahat dong. Dia nggak jahat, dia cinta. Dia nggak mau kehilangan aku, nggak mau dipisahin sama orang tua. Akhirnya orang tua ada pernah aku videoin boneka 2 pasangan yang dijadiin tumbal bala, maksudnya pindah. Nama aku sebenarnya nggak boleh dipanggil Intan lagi dulu, dipindah menjadi Aira. Dikasih nama Aira. Terus karena kalau aku dipanggil Intan terus aku bakalan sakit, jadi nama Aira dikasihnya sama opa aku kan. Aira cuman lama kelamaan orang biasanya Intan, jadi nggak bisa Aira terus kan. Aku kerasukan lagi selama 2 minggu. Itu kerjaan aku cuma kerasukan doang. Kerasukan terus. Jadi kerasukan kamu 2 kali. Yang pertama yang sampai dipegang-pegang. Pertama itu yang ngeri banget. Yang pas kamu mimpi langsung kerasukan. Itu pokoknya selama dari situ 2021 bulan 4 itu, dari situ udah itu dia mulu yang ngerasukin. Dan kayak kejadian kayak ular yang mereka ceritain, aku nggak tahu, tapi mereka ceritain tuh kayak ada ular, bayi menangis di rumah kamu pas mereka rukia. Nah terus waktu itu opa sampai bilang kayak tukar boneka. Tadi aku bilang tukar boneka, kalau nggak ditukarin nyawa aku yang digantinya gitu. Jadi hampir mati Kak aku sebenarnya. Ini aku masih hidup ini gara-gara boneka itu ditukar sama opa, aku bisa hidup ini. Itu proses boneka gimana maksudnya? Boneka Barbie kan? Serius? Begini, aku serius. Boneka Barbie itu kan Barbie. Coba Barbie. Apa? Barbie. Nah, terus gimana boneka Barbie? Ada satu nih, anggapan ini boneka Barbie. Mereka tukar sama ayam. Ini ayam. Terus ayamnya tumbal, dipotong, mekanya diginiin darahnya, disebut terus ditulis namanya Intan. Jadi Intannya udah dibawa pergi, terus yang sekarang diganti nama jadi Aira. Cuma perjalannya waktu akhirnya udah sembuh, dipanggil kembali lagi, mereka udah biasa panggil Intan, kembalinya ke Intan. Makanya kalau aku di kampung itu sering pernah kejadian aku live kerasukan. Aku kerasukan lagi live. Kerasukan waktu kamu kerasukan apa yang kamu rasain? Aku gak sadar, aku
teriak itu ada kan, aku teriak, aku nggak sadar karena waktu itu aku pas lagi sama adekku yang di samping ya, aku lagi live itu sama Bang Endi kalau nggak salah. Terus aku lihat laki-laki tinggi banget depan pintu kan, tinggi banget depan pintu. Akhirnya aku kayak shock gini kan. Laki-laki, bukan itu yang kedua kali. Yang pertama kali. Yang bener gimana nih? Yang pertama kali yang aku sama Bang Endi itu yang perempuan di jendela. Dia natap aku natap dia. Jadi kayak begitu. Jadi aku udah kayak bengong, nggak sadar lagi dari situ. Pas ternyata pas aku lihat pas kembali recorder live-nya aku lihat itu ngeri banget sih. Aku bisa merinding. Kamu ada record ya? Gitu. Ada recordnya. Kamu udah tampilin di mana aja? Udah pernah viral itu kak. Aku nggak tahu karena diupload sama si orang itu, si Bang D. Intan. Intan kenapa? Kamu teriak-teriak waktu kesurupan. Jadi waktu itu kami jelas bermain kan, lagi dari cantik-cantik dan aku lagi habis dandan tuh kan, habis dandan terus tiba-tiba ada perempuan yang kan jendela aku jendela kayu, yang kayak kayu bambu gitu, gini kan. Jadi anginnya tuh kayak ketiup gitu. Pas aku natap ke sana ke jendela, udah kayak gini natapnya ya. Aku udah nggak sadar lagi di situ. Aku nggak tahu gimana posisi aku, gimana aku nggak tahu lagi, udah nggak sadar. Nah pas itu tiba-tiba pas aku bangun tuh orang udah di samping semua, banyak orang, kakak-kakak, bapak, semua orang tua di samping aku kan. Dibilang aku kerasukan. Berapa lama kamu kerasukannya? Katanya sejam. Iya. Ditahan karena pas bangun tuh banyak banget orang di situ, tetangga terus 10 orang ada? kayak pokoknya satu keluarga aku tuh naik semua kan, karena aku sering kerasukan. Jadi mereka tuh kerasukan aku tuh gila kak. Kenapa? Kayak pengen kabur dari rumah itu, keluar terus bawa pisau. Bawa pisau. Kamu pernah diikat gak? Diikat ya, itu diikat pakai tasbih. Di mananya? Pakai tali juga di tangannya. Pakai jiblab yang spesimennya. Aku ketawa soalnya jilbab. Coba. Jiblab. Kamu emang kalau kata-kata yang susah itu nggak bisa ngomong ya? Kadang-kadang. Kayak jiblab. Kadang-kadang kalau kadang udah baru ngetri tepatnya. Kalau kadang-kadang kalau ngomong kecepatan itu aku lupa kata-katanya gitu loh. Nah aku diikat pakai jiblab kak. Kakak mau dari bener. Aku diikat terus tangan aku, kaki aku diikat karena waktu itu memang berontaknya ngeri sampai mukulin bapak dusun loh di situ. Bapak dusun ini ditendang, kena mental. Ini beneran nggak? Serius? Sumpah. Telepon aja bapakku. Aduh. Bentar, mana HP? Mana? Bentar ya. Ada nggak nomor bapakku di nomor keluarga aku semua di akun yang itu. Dia ini mama aku nih. Semoga masuk. Mariam. Masuk. Mariam Daken. Mamaku. Kalau bahasa Papua Mariam itu mama ya? Mamaku. Halo mama, di mana? Nggak pakai jiblab ya? Dalam kamar. Ma pakai jiblab dulu dong. Ada mau interview. Siapa tuh? Nih. Coba nama. Ikat dulu ya. Calon nak. Nggak bisa kedengar suaranya kan di HP ini. HP. Iya. Coba bisa nih. Nah udah. Oh iya, ini matiin aja suaranya. Halo. Halo mak. Halo ibu. Mama baru habis dari kebun. Halo bu. Halo masnya ganteng sekali. Ya. Ma, jadi mereka di sini tuh mau tanya soal yang saya kerasukan waktu itu, Ma. Hah? Mereka mau tanya soal saya kerasukan waktu itu kan sebagian dari mereka tidak percaya bilang saya kerasukan waktu kejadian yang mimpi itu kah? Mau tanya tentang mimpi? Yang saya kerasukan waktu itu yang nahan saya berapa orang, Mak? Oh, oke. Jadi itu dari mana tuh teman-teman tuh? Dari timnya Bang Willy. Iya, halo bu. Gimana tuh bu ceritanya bu? Nggak dijawab ini. Mak, gimana cerita? Selamat siang. Selamat siang adik. Siang bu. Betul, Intan lembah sejak waktu itu. Mama pada malam tanggal berapa itu memang Mama doang tidak tahu. Ada kedatangan tetangga ke rumah memanggil Mama pada sekitar jam 11 malam tidak salah. Katanya Intan lagi muntah-muntah. Muntah-muntah Intan? Intan lagi muntah-muntah. Sebelum dia muntah-muntah itu dia ada di dalam kamar sendirian dan mengunci pintu dari dalam. Sudah itu mereka mendengar dia sepertinya bukan menangis tapi kayak macam sedang berbicara sendiri begitu. Jadi ada orang yang panik. Waktu itu kami kami ke rumah. Sampai di rumah kami hanya menemukan sekertas apa? Minuman itu seperti minuman, rasanya bau minuman, bau pandan, bau apa
apa waktu itu. Racun. Dan biskuitnya itu biskuit apa? Oreo tidak salah. Sehingga waktu itu kami mencurigakan bahwa dia meminum racun. Kami ke dokter mengatakan bahwa tidak, ini makanan, ini tidak racun. Dokter belum periksa, langsung di labor. Sehingga waktu malam itu Intan muntah. Malam yang kedua terjadilah perdarahan melalui mulutnya. Keluar darah kan? Jadi dalam mulutnya itu luka semua, Dek. Kerasukan, Mak. Yang ditanya kerasukan. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa dan. Tidak ada yang luka semua. Luka semua. Jadi ibu sendiri rawat dia selama mau 1 bulan itu dengan doa, air mata, dengan mujizat Tuhan. Intan itu tiba-tiba sembuh. Padahal ibu sudah pesan ke dia bahwa racun ini tidak gampang, anak. Karena racun ini dia kena rumput saja, rumput mati. Apa yang sudah terjadi kalau memang kehendak Tuhan dan itu kesalahan kau sendiri, mohon ampun kepada Tuhan. Apabila kondisi dalam tubuh kau tidak mengizinkan lagi, berarti ikhlaslah kematianmu. Tapi ada satu mujizat yang membuat kesembuhan itu bersama Intan. Ya, sesudah kesembuhan itu terjadi berjalan mau 1 bulan, di situ kami ke kebun. Kesembuhan sudah mau 1 bulan, terjadilah itulah kerasukan lagi. Oh, ini kerasukan lagi ya? Iya, kerasukan itu dia mau sekitar mau makan waktu mau sebulan juga. Ya, mau sebulan. Berarti Intan kerasukan berbulan-bulan. Masyarakat di sini udah tahu Bu. Sama-sama membantu kami untuk menyelamatkan Intan dengan cara menjaga dia pada saat malam dia berlari, orang mengejar dia, membawa dia pulang sampai di rumah. Akhirnya dibuat seremonial adat hingga Intan sehat sampai sekarang. Ini kerasukan yang kedua berarti ya, yang pakai boneka Barbie. Itu yang dibuat sama adat. Oh, boneka Barbie itu Intan coba minum racun pertama memang di kebun. Waktu itu dia dengan bunda pergi ke kebun meracun rumput. Pada saat itu musim tanam ya. Jadi dia bilang, "Mama, bunda saya bisa pergi ambil air, tapi saya sini mual-mual." Tapi dia tidak beritahu bunda bahwa dia tadi ada minum racun. Kamu kenapa minum racun? Udah nggak sadar. Padahal tadi kan dia ada pegang boneka Barbie itu, Dek. Dia ada bermain dengan boneka itu sehingga boneka itu yang menyuruh dia harus minum racun itu pasti. Boneka itu kan ada 2 di tengah hutan. Mak, yang dibahas itu yang waktu Opa kasih pindah boneka itu loh, Mak. Yang Opa gantikan saya itu. Yang ditanya itu yang waktu Opa gantikan saya itu loh bonekanya. Yang Opa gantikan saya saya punya tuber sama dia itu loh. Iya. Tidak, ini yang Mama cerita di kebun sini yang kau pegang boneka tuh. Berarti itu sering banget ya Intan ya? Sering kerasukan. Dibuat seremonial, maka digantilah Intan dengan sebuah boneka. Enggak. Total berapa kali kerasukan? Sering. Sampai warga-warga tiap malam jagain aku. Tiap hari? Sampai berapa itu dijagain terus. Karena kalau nggak dijagain aku bisa kabur ke hutan. Ke hutan? Ngapain ke hutan? Itu tujuan dari orang itu kan pengen ke hutan. Pengen bawa kamu ke hutan biar kamu hilang atau bunuh diri? Iya, antara 2 itu. Biar kamu itu menurut kalau pemikiran Mama itu adalah arwah-arwah yang sesat, arwah-arwah yang seperti arwah-arwah seorang pemuda yang karena dulu di daerah Bunda sini daerah penjajahan. Oh, penjajahan Belanda ya. Berarti bisa dibilang Rehan ini orang Belanda dong. Mungkin karena ganteng. Ya, mau hubungan ulang. Jadi yang susah, Kak. Iya. Berarti kamu udah sering banget dong kerasukannya. Iya, aku sering kerasukan dari yang pertama kali yang itu minum racun itu aku ceritain. Minum racun itu dalam keadaan udah nggak sadar, nggak tahu diri aku sendiri. Aku aja bingung pas udah di rumah sakit. Itu aku bingung, kenapa udah di rumah sakit, ngapain? Aku tanya Mama, kenapain? Pas aku tidur yang di kasur juga, itu orang-orang pada liatin aku semua kan kaget. Dia kayak orang bingung, aku bingung. Mbak Intan kenapa kau bodoh, kau goblok gini? Tapi menurut mamamu, Rehan itu orang jahat banget. Jadi mereka bilang kayak gitu karena kan Rehan pengen aku mati, pengen mati biar kalau dia kan gak mungkin pengen hidup sama aku. Jadi aku suka nangis tuh, Opa saya harus pergi kan gitu kan, aku bilang sama Opa kan, Opa saya mau pergi, saya tidak mau di sini, saya mau ikut dia, saya mau ngomong gitu. Itu dalam keadaan alam bawah sadar. Kadang-kadang juga kalau aku lihat Opa, aku ngomong, Opa saya tidak mau pergi, Opa tidak mau ikut dia, Opa tolong saya begitu. Nah setelah itu
kayak saya tuh bener-bener rasa dunia nyata. Cuman dari mereka yang lagi obat saya itu bukan. Sampai yang orang yang rukia itu juga pernah ngomong, ini susah sekali, ini berat. Dia sampai keringatan, sampai gemetaran begini nggak bisa. Berarti sampai lemas. Rohnya kuat. Rohnya kuat. Karena yang ditahan itu satu dusun kak, yang nonton bantu tahanin aku tuh bukan sedikit. Satu dusun itu? Bukan satu dusun, tapi minimal belasan kan orangnya. Cowok semua, nggak kuat. Tapi kenapa dia incer pilih kamu di antara yang lain? Aku yang pertama mungkin sering, aku memang orangnya dari dulu jarang bergaul sama orang kan, berbaur. Lebih suka di hutan. Aku kalau ada masalah, kayak ada problem, ada konflik gitu, aku kaburnya ke hutan. Aku suka cerita sendiri sama pohon. Aku orangnya memang pribadi nggak jarang banget untuk cerita sama seseorang kan, jarang berbaur. Jadi hutan tuh jadi satu tempat yang ternyaman bagi aku gitu. Nah akhirnya terjadilah mimpi buruk seperti itu. Sampai saat ini aku nggak pernah injak lagi yang namanya kebun. Takut kamu trauma? Dilarang sama mereka. Oh dilarang. Karena katanya udah cocok darahku sama itu kan. Yang kebun opa doang sih. Karena aku kejadian itu di kebun opa. Tapi kalau di Jakarta kamu aman sekarang? Aman. Pernah mimpi lagi nggak? Kalau mimpi dia tuh udah mimpi pernah tapi nggak sering-sering, jarang udah. Makanya aku juga ya. Tapi alhamdulillah nggak sakit lagi kayak dulu kan. Nah dulu kalau apa-apa pengennya bunuh diri. Kok sekarang? Sekarang mikir bunuh diri. Dosa banget. Berat berarti ya, aku merinding loh dengernya. Kebanyakan dari orang tuh bilang percaya nggak percaya mistis, tapi aku iya, bilang ada yang bilang kamu maaf ya kayak gila, kamu tau? Banyak ngomong kayak gitu. Tapi aku bodo amat, yang aku jalanin kemarin cuma aku mau ceritain aja prosesnya gimana. Beneran berarti ini ya? Real, karena cukup orang-orang di kampung aku yang tahu bagaimana perjuangan mereka untuk sembuhin aku. Itu yang sembuhin satu dusun loh, cari akar di laut. Terus, tapi emang loh, ya kayak gitu-gitu di perkampungan malah kuat mistisnya. iya itu real. Dan aku sendiri ngalamin. Aku percaya. Kalau untuk melihat dulu pas kerasukan aku sering lihat. Justru pas sekarang udah sadar, udah sembuh, hal kayak gitu aku paling penakut, gemetar kalau lihat. Sampai kayak kalau tidur aja ditemani, nggak boleh satu orang pun ninggalin aku sendiri. Sampai yang ditemani itu satu warga, bukan satu warga sih, beberapa orang yang duduk kayak begadang, cuma nemenin aku doang. Takut kabur, pintu semua dikunci. Nah sering kejadian aku sadar kayak gitu udah nggak, pas sadar itu udah minum racun. Bukan minum racun, kalau sadar itu udah bukan aku memang. Kaget aku. Bapak aku aja ditampar sama aku. Aku nampar bapak aku, katanya diludahi bapakku. Kok siapa aja? Kok juga campur urusan kami? Itu kayak kalau aku bilang kenapa gak direkam sih, penasaran adegannya aku ngomong kayak gitu kan. Cuman situ dilarang rekam-rekaman. Kenapa? Gak boleh. Bukan nggak tahu nggak boleh, dilarang aja sama orang-orang tua di situ. Makanya adik-adik aku yang pegang HP nggak mungkin nggak direkam. Oh aku pernah baca kalau orang rekam biasanya sakit ngerekam. Takutnya kayak gitu. Makanya dari situ orang-orang dari situ apa nggak pernah ngerekam, nggak pernah videoin aku juga. Tapi berarti kamu udah di kampung kamu viral loh kamu ya? Ya kalau kerasukan memang. Tapi itu aku bukan orang pertama. Sering ya? Banyak kejadian sebelum sepupu aku lebih parah daripada aku. Yang proses buatan ayam, aku ayamnya kurang, tapi sepupu aku ayamnya sampai ratusan untuk sembuhin dia, tahu prosesnya buat adat. Kamu berapa? Aku nggak sampai, aku 40-an bang. Berapa? 20-30. Itu ayamnya dibuang atau dimakan lagi? Dimakan, tapi nggak secara utuh. Kalau misalnya mistis itu haram hukumnya ya. Tapi secara adat real. Itu ayamnya potong? Nggak dipotong, tarik lehernya, mendadak. Tersiksa gitu dong ya? Sakit hati banget kalau kakak lihat secara langsung ya, ayam anak dikupas kulitnya, kental merengek, nah darinya bakal keluar. Itu kita lihat secara nyata, cuman mau gimana, udah adatnya kayak gitu. Adat apa itu? Adat NTT, Lembata, khususnya Kabupaten Kedang. Nama adatnya? Adat Kedang tuh Timor ya? Berat kali ya? Sangat kak. Buat orang yang nggak tahu Rehan bilang ini ya udahlah, mereka nggak ngerasainnya. Iya mereka nggak, maksudnya kalau Intan terbadi mereka nggak Intan gila ya bodo amat. Kalau aku sendiri udah aku jalani prosesnya, yang tahu aku pun udah cukup mereka yang tahu. Tapi aku percaya sih, soalnya emang ada nyata yang kerasukan. Kalau nggak nyata nggak mungkin ada yang namanya orang kerasukan kan? Iya, kata mereka dari sebagian dari orang itu tuh cuman halusinasi. Nah tapi kerasukan itu dari di bawah alam bawah sadar, tahu kita nggak bakal sadar. Tanggapannya bangun-bangun tangan kita udah sakit, ditakanin pakai bawang sampai merah banget. Aku bangun-bangun semuanya pegal sampai menangis, tahu. Nah sakit banget. Ramai aku nggak pernah. Sampai kencing celana kerasukan itu. Hal yang tergila yang pernah kamu lakuin apa waktu kerasukan selain minum racun? Yang paling gila mau bunuh orang. Kamu bunuh ya? Mau bunuh orang yang dekat bawa pisau. Tengah malam mau bawa pisau. Katanya aku pasti kabur dari rumah ke rumah opa ambil pisau mau membunuh opa, katanya. Tau nggak bapakku? Kamu waktu tahu itu kamu sedih ya? Iya. Terus katanya mereka ngejar aku kan, keliling, mereka ngejar semua warga putar kejar. Karena aku pegang pisau, mereka sampai pukul tangan aku pakai kayu untuk buang pisau itu. Pas di tengah hutan di bawah baru aku jatuh pingsan. Pas perbatasan hutan dan rumah warga itu berjatuh pingsan. Kayaknya kamu jangan balik ke NTT lagi ya. Takut nggak kamu kalau balik? Aku nggak lagi. Nggak akan ya? Kamu bakal merantau tetap di Jakarta kerja.
Kamu umur berapa sih? 21. 21. Itu waktu kamu kejadian umur 20, 19 ya? 20. Apa yang kamu lakuin semuanya kocak gitu ya? Berarti Rehan itu orang Belanda. Kalau dibilang sih bukan, cuman tingginya. Terus kalau aku sih masih kayak Indonesia sih. Menurut aku kamu dia baik atau jahat? baik banget, tapi yang salahnya dia ngajak pengen aku mati biar ikut ke tempat dia. Tapi kamu mau nggak? Kalau aku dulu ya, dulu aku mau. Sekarang enggak. Kenapa? Karena aku tahu itu dunia jin. Tahu apa itu dunia yang bakal bikin ya kita nggak bakal masuk surga. Nah, mati secara bunuh diri. Mereka cuma ngerasa pikiran kita dan matinya secara bunuh diri. Tapi misalnya nih, kamu kerasukan, terus kamu mati. Nah, Terus kamu tetap ke dunia jin? pasti. Kamu- Karena arwah kita, maksudnya kayak gimana sih? Kayak bersekutu nggak sih? Oh jadi kamu sama dia? Karena aku udah percaya dia tuh sosok nyata. Yang pertama aku udah percaya sosok nyata. Aku pengen banget ngikutin dia. Jadi otomatis aku bunuh diri. Otomatis aku gak akan kembali ke tempat asal. Bukan akan gentayangan kan? Sekarang mau lihat kamu sih. Dia umur berapa sih si Rehan itu? Kalau aku tahu 20 atau nggak 21an. Seumuran kamu dong. Dia pernah cerita nggak kamu masa lalunya? Nah yang dia datang tuh cuma ngajak. Apa yang bikin kamu suka sama dia berarti? Palingnya romantis. Gak tahu kalau ada masalah tempat ternyaman itu di mimpi aja sih. Kadang kalau orang bilang mimpi tuh jangan kebanyakan mimpi gak bakal terjadi. Tapi justru bagi aku mimpi tuh indah banget. Tapi sekarang mulai jarang banget untuk. Kalau kamu mimpi dia lagi gimana rasanya? Aku nggak mau lagi. Udah sadar ya? Kalau itu ternyata jin, itu nggak asli. Itu nyata tapi nggak di alam kita. Di alam orang. Iya. Kalau kamu ikut ke sana ya Nggak ada sosok indah lebih dari sini guys. ada lagi Rehan. Bener banget. Mantap ya. Kayaknya udah. Udah deh. Ya udah jangan ceritain ini jadi merinding ya. Oke guys, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.